بالصدق والوفاء اللهم صل على سيدنا محمد صل عليه في الأولين صل عليه في الآخرين صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد وتكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمنا وزدنا علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ونسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا فإخواتي في الله أعزني وأعزكم الله bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang sejuk ini beberapa hari ini kan memang luar biasa cuacanya begitu dingin Pak nggih. Alhamdulillah tapi kaki kita ini masih purun mau berangkat ya, ke salah satu dari taman-taman surga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ya, kalau seandainya kalian ketahui itu taman dari taman surga farta'u, dikatakan seperti itu. Ya, farta'u itu bersegeralah untuk mendekat. Ya, maka alhamdulillah Allah masih berikan keinginan, Allah masih berikan kesempatan, Allah masih berikan kesehatan ya, untuk bisa berjalan, untuk bisa mau bermajelis di majelis ilmu yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam majelis ilmu malaikat akan menaungi mereka yang duduk di majelis tersebut dan kemudian akan turun di dalamnya rahmat dan sakinah wa dzakarallahu fiman indah dan kemudian nama-namanya juga akan disebut. Oh nama fulan, oh bapak sinten Sarjono, ya, ibu sinten ya Sariem atau siapa itu nama-namanya disebut ya, oleh penghuni langit dan ini sebuah kehormatan bagi kita semuanya karena bahkan makhluk-makhluk yang ada di bumi pun juga menyebut nama-nama dari pengajar ilmu dan begitu pula yang belajar. Fa ikhwati fil azan wa azakumullah, begitu pula nikmat yang paling besar. Nikmat di akhir zaman ini nikmatul Islam dan nikmatul iman. Ya, ketika tanda dan stempel Islam itu masih ada dalam diri kita, masih ada dalam hati kita, itu sudah jadi jaminan Ibu. Jadi logo bahwasanya seseorang nanti kalau dapat stempel itu ya Allah Subhanahu wa taala akan izinkan dia meniti sirat walaupun nanti bagaimana keadaannya ya, selagi dia tidak syirik dan tidak Allah Subhanahu wa taala katakan termasuk jahanamiyun, orang-orang Islam namun yang sempat dicelup di neraka ya, tapi slogan dan stempel tersebut masih ya, menjadi sebuah jaminan ketika seseorang akan menjadi penghuni surga. Maka ini sebuah anugerah dan nikmat yang paling besar di akhir zaman ya. Dan kita ini kan generasi siapa tuh? Maksudnya kita ini kan di akhir-akhir. Dan orang-orang soleh yang sebelum kita ini sudah banyak ya. Bahkan para sahabat itu kalau kita mau melihat sejarah ya, levelnya sahabat pun juga gak aman dari fitnah keimanan ya. Beberapa hari sempat saya baca di salah satu postingan itu ada sahabat namanya Rajal bin Unfuwah ya. Sahabat namanya Rajal bin Unfuwah. Ini Rajal ini ya memang dia sempat masuk Islam dahulunya seperti sahabat-sahabat yang lain ya,
orang yang kafir, musyrik, kemudian kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk di situ, ya. Kemudian melazimi beliau, hafal Al-Qur'an dari beliau, bahkan dikatakan beliau ini shawam, Pak. Shawam itu yang hariannya puasa. Hariannya puasa, sudah hafal Quran, qawam, malamnya sering bangun malam, shawam, ya. Paginya puasa terus. Ya. Tapi apa? Ternyata di akhir hayatnya dia tidak aman dari fitnah, ya, kekufuran. Ya. Maka suatu saat di kekhalifahan setelahnya, ya, Abu Bakar As-Siddiq itu meminta ini sahabat, ya, dahulu masih sahabat ketika dia belum kafir, namanya Rajal bin Unfuwah. Ini berangkat ke Yaman untuk ikut memerangi Musailamah Al-Kadzab. Ada nabi baru, Pak, setelah Rasulullah, itu namanya Musailamah Al-Kadzab. Ya, maka diminta sebenarnya untuk dakwah kembali, balik aja. Ya, tapi ternyata setelah sampai sana diiming-imingi, ya, kamu kalau di sini maka minimal lah, ya, minimal kamu itu dapat setengah dari kekayaanku atau setengah dari kerajaanku. Setengahnya raja, Pak. Ya, siapa yang nggak mau? Ya, setengahnya kerajaannya dan kemudian nanti semua harta-hartanya pun juga akan dibagi untuknya. Ya, hariannya pun juga bergelimangan emas dan harta. Nah, maka dari fitnah tersebut Rajal bin Unfuwah ini hanya diminta satu kalimat, ya. Dia membuat satu perkataan namanya, ya, satu inilah semboyan biar orang-orang itu juga percaya bahwa saya Musailamah Al-Kadzab ini juga nabi gitu loh. Ya. Maka dibuatlah perkataan, kamu bilang ke orang-orang, ya, bahwasanya Musailamah syarikun fin nubuwah. Musailamah ini syarik itu, ya, ikut atau dia punya wewenang, ya, dalam nubuahnya setelah Rasulullah. Ya, hanya kalimat simpel itu, Pak. Tapi apa? Iming-imingannya setengah kerajaan. Ya, maka dari situlah dia mulai luluh imannya. Dan kemudian setelah itu betul dia menjadi pengikutnya Musailamah Al-Kadzab sampai di akhirnya dia pun mati dalam kekafiran bersama pasukannya Musailamah Al-Kadzab. Ya. Ini seseorang yang apa tadi, Pak? Hafal Quran, kemudian shawam, qawam, ya, orang yang hariannya puasa dan malamnya selalu bangun malam. Ya. Maka belum ada jaminan. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih ada berikan pada diri kita semuanya nikmat yang paling besar, yaitu nikmatul Islam dan nikmatul iman. Ya. Dalam kisah lain, ya, di zaman setelahnya para sahabat, ya, tapi ketika itu masih didapati beberapa sahabat hidup termasuk Sayyidatuna Aisyah. Ya. Kalau tadi fitnahnya fitnah harta, Pak, ya, fitnahnya fitnah harta. Sekarang bukan diiming-imingi, fitnahnya fitnah cinta, Pak. Ya. Jadi ada seorang istri di zaman Sayyidatuna Aisyah, jadi setelah sahabat di zaman tabi'in itu datang, ya, nangis terseduh-seduh karena pengen nyari Rasulullah, pengen tobat, tapi ternyata Rasulullah sudah meninggal. Ya. Maka karena hal yang sungguh aneh, jadi ada perempuan datang kok tahu-tahu nangis. Ya, para sahabat pun juga heran. Ya. Maka Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah ini mendekat kepada wanita tersebut dan ditanya, apa masalahnya, urusannya apa? Ya. Selanjutnya barulah dia mengatakan, ya, ternyata dia telah melakukan sebuah perbuatan yang dia ngerasa telah tergadaikan imannya. Apa itu? Dia ini ternyata karena saking cintanya dengan suaminya, ya, waktu itu sempat suaminya ini pergi, Pak. Ya, pergi dan nggak kembali, hilang lah, bahasanya hilang. Setelah hilang, maka perihalnya dia, kondisinya dia ini masyhur di kalangan orang-orang. Ya. Jadi karena setelah masyhur, barulah, ya, orang-orang pun juga ingin membantunya, termasuk salah seorang penyihir. Ya. Akhirnya dia pun
menggadaikan keimanannya berangkat ke penyihir tersebut. Padahal penyihir tadi sama, ya, dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, itu salah satu tafsirnya ayat wattaba'u ma tatlus syayatin di surat Al-Baqarah, Pak. Ya. Jadi di tempat penyihir tersebut, ya, ada 2 penyihir sudah mewanti-wanti sebenarnya ketika datang. Kamu ketika datang ke sini, irji'i wala takfuri. Ya. Kamu pulang sajalah, jangan kufur. Sihir ini membawa kepada kekafiran. Itu padahal, ya, dukun-dukun zaman dahulu pun juga sudah mewanti-wanti kayak gitu. Ya, kalau hari ini kan mungkin jangan boten kuat, nanti ini tumbale berat, ini harus mengorbankan ini, mengorbankan itu. Nah, dulu pun juga sudah ada tradisi seperti itu. Tapi ternyata dia bersikeras, ya, dan dia pun diminta untuk melakukan sebuah penghinaan. Dia diminta untuk, mohon maaf ya, diminta untuk masuk ke dalam tungku yang besar. Jadi kalau di Arab itu kan ada namanya tanur, Pak. Tanur itu tungku untuk membuat roti, Bu. Jadi kalau jangan tahu, lihat di film-film atau video-video, ya, itu kan ada orang-orang daerah Kazakhstan, Tajikistan, Afghanistan atau orang-orang Arab itu punya tungku besar, terus biasanya buat adonan roti terus ditemplok ke dalamnya tuh, tepluk. Nah, itu namanya tanur. Dia diminta untuk masuk ke dalam situ dan kemudian mohon maaf untuk buang air di situ, Pak. Ya, jadi kan tanur itu bahasanya pabrik roti yang roti tadi dimakan orang sekampung. Jadi gimana biar orang sekampung tadi makan roti yang ada najisnya, seperti itu. Jadi harus melakukan ritual kayak gitu. Dan ternyata benar, dia masuk ke situ, ya, setelahnya, ya, sempat 3 kali dia ragu, Pak, merinding masuk ke situ itu merinding. Ya, akhirnya ketiga kalinya dia memberanikan diri karena fitnah cintanya dengan suaminya. Ya. Setelah itu barulah dia buang air di situ. Setelah buang air, dia keluar dari tanurnya tadi, dari tungkunya tadi, melihat, ya, seakan-akan ada sesuatu yang aneh. Dan ditanya sama penyihirnya, apa yang sudah kamu dapati? Ternyata penyihirnya tadi nyatakan, ya, membenarkan apa yang dia dapati. Ya, perempuan tadi dapati dari dadanya ini keluar cahaya yang bentuknya seperti kuda putih, ya, dan kuda putih tersebut terbang menuju langit kemudian hilang. Nah, ternyata kuda tadi adalah ibarat apa penyihirnya tadi mengatakan, ya, itu adalah imanmu yang telah kamu gadaikan dan sekarang pergi dari dalam dirimu. Ya. Jadi setelahnya apa? Setelahnya dia bisa, ya, dia bisa apa yang dia inginkan terjadi, Pak. Bahkan dikatakan di beberapa tafsir itu dikasih benih, ya. Dikasih benih, lempar saja, diminta lempar. Setelah dilempar, nemplok di tanah itu, sekarang kamu katakan tumbuh, ya. Bilang kamu ini benih tumbuh sana. Ya. Maka perempuan tadi mengatakan tumbuh sekarang. Oke, tumbuhlah dia. Dan kemudian kapan saya ngomong berbuah, maka pohon tersebut berbuah. Kapan saya minta buahnya jatuh, maka buahnya jatuh. Jadi sampai ke level itu sihirnya. Ya. Maka setelahnya dia ingin tobat dan ingin kembali, namun mendapati Rasulullah SAW sudah meninggal. Itu adalah bentuk-bentuk dari kisah-kisah di mana seseorang, ya, itu mendapatkan fitnah yang bisa saja fitnah tersebut tidak, ya, tidak menjadikan dalam dirinya, ya, keimanan yang langgeng dan lawet, ya. Sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan keimanan, keistiqomahan untuk bisa hadir di majelis ini, untuk bisa bermujalasah, dan ini sebuah tingkatan keimanan yang wajib kita syukuri. Fa ikhwati fil azan wa jazakumullah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin hingga yaumul qiyamah.
Fa ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa hari ini sempat ada fenomena, kan kita ini kan masuk di Agustusan ya Pak ya, di bulan Agustus, dan wajarlah tradisi yang ada di negara kita ini kan biasanya gelar Agustusan. Akhirnya beberapa ustadz ini sempat posting juga di status-statusnya, ya gimana ini ada yang dimintai iuran, diminta infak lah bahasanya, ya, diminta infak masing-masing dan kemudian infaknya untuk lomba, ya. Dan kemudian setelah itu dari hasil infaknya tadi bisa digunakan untuk membeli peralatan, ataupun nanti ketika di akhir ya infaknya tadi digunakan untuk hadiah. Nah, maka sifatnya seperti apa? Ada beberapa ustadz yang sampai menjadikan satu pakem, ya. Jadi itu kalau dengan cara seperti itu masuknya judi, dan judi itu haram, ya. Sampai seperti itu. Tapi perlu kita sebenarnya selami, ya. Sebenarnya hikmahnya bukan di situ. Hikmahnya kita ini perlu bijak dalam mengelola sebenarnya. Maka apakah betul judi, apakah betul haram? Nah ini sebenarnya kita perlu gali sedikit lah ya, biar kita ngerti apa itu makna infak, ya. Apa itu makna sodako, apa itu makna iuran, itu biar kita bisa mensikapi, Pak. Ya walaupun tadi kalau mau dirinci itu cukup banyak lah, enggak semua judi Pak, enggak semua haram, asalkan lombanya ada yang dibolehkan oleh syariat. Apa yang dibolehkan oleh syariat itu? Yang dibolehkan oleh syariat itu beberapa lomba yang memang digunakan untuk persiapan kekuatan kaum muslimin, itu boleh, ya. Cuman itu pembahasan fikih yang kita tidak ingin bahas pada pagi hari ini. Yang ingin kita bahas adalah cara memanajemen infak dan sedekah yang akan kita keluarkan. Karena yang jadi masalah, ngeten Ibu, nggih Bapak-bapak, jadi banyak dari kita ini kadang nggih malah jadi sponsorshipnya Pak, ya. Jadi sudah kadung keluar banyak, nggih, sudah kadung keluar jutaan, 2 juta, 3 juta, tapi ternyata nyponsori kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi ujung-ujungnya uang tersebut nopo nggih malah buat panggung, dijadikan panggung, tapi di situ malah disewakan ya orjen tunggal lah, disewakan dangdut lah, disewakan inilah. Nah, kan fenomenanya ngoten niku. Padahal nilai 2 juta, 3 juta itu enggak sedikit. Nah, maka ini yang perlu kita fahamkan, yang perlu kita sedikit pelajari lah, ya. Dan ikhwati fillah azza wa jazakumullah, perlu kiranya kita ngerti apa itu infak, apa itu sedekah, dan fadilahnya gimana, dan kemudian bagaimana mengelola infak itu biar tepat dan sesuai. Itu yang paling penting. Enggak ngasal Pak, ya enggak ngasal, dan tahu faedahnya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kiranya kita urutkan, ya, kita urutkan nanti niki sampai jam pinten Pak? Jam 7 nggih. Jam 7. Ya, semoga waktu setengah jam ini cukup lah. Ya. Perlu nanti kita urutkan infak itu apa, sedekah itu apa, ya, kita urutkan. Di sini perlu menjadi sebuah gambaran umum, ya. Sebelum orang itu mau ngasih, sebelum orang itu mengeluarkan harta, maka harus bisa membedakan antara infak dan sedekah, ya. Harus bisa membedakan antara infak dan sedekah, walaupun pada satu penggunaan sebenarnya sama, ya, itu infak yang muter dan sedekah yang muter itu sama. Cuman kalau mau ditulis di kotak itu, infak itu katanya lebih pendek lah Pak. Nanti kalau saya tanya apa beda infak dengan sedekah, jenengan ampun jawab infak itu hanya 5 kata Ustaz, sedekah itu 6, mboten. Kita harus tahu perbedaan antara infak dan sedekah. Ada yang tahu Pak apa bedanya infak dan sedekah? Perasaan sami mawon Ustaz? Beda, ya, beda. Jadi ada beberapa penggunaan dan pembagian pada infak dan sedekah. Ya, kita bahas satu-satu. Pertama dari sisi arti secara umum. Ya,
Maka kita harus tahu bedanya infak dan sedekah niku, Pak. Jadi kalau infak itu sebenarnya penggunaannya lebih umum dibandingkan sedekah. Gimana penggunaannya lebih umum? Maka orang yang berinfak itu bisa jadi bukan dari orang Islam, ya, bisa jadi dari orang Islam. Maka penggunaannya umum. Nah, maka dikatakan musuh-musuh Allah itu juga berinfak, ya, menginfakkan hartanya. Yunfikun amwalahum. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara itu juga menginfakkan hartanya. Maka dari sisi penggunaan, ya, infak ini lafadznya lebih umum dibandingkan sedekah, Pak. Lebih umum dibandingkan sedekah karena orang Yahudi juga infakkan hartanya. Kalau kita ngerti orang-orang Israel itu, apakah mereka nggak disokong sama rakyatnya yang Yahudi? Enggak, infak juga. Maka dari sisi penggunaan, infak itu lebih umum daripada sedekah. Adapun dari sisi aplikasi, jadi mengaplikasinya atau implementasi, itu sedekah itu lebih umum, Pak. Maksudnya gimana? Ya, jadi dalam salah satu hadis dikatakan suatu ketika para sahabat ini komplain kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, ini orang-orang kaya di antara kita ini, ya, ternyata banyak pahalanya. Ya, yusalluna kama nusalli. Mereka sholat, kita juga sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kita juga puasa. Tapi ternyata mereka ini bisa infak, sedangkan kita ini orang kiri nggak bisa infak. Pripun niku ya Rasulullah. Ya. Maka selanjutnya dijawab oleh Rasulullah, ya, penggunaan makna sedekah. Ya. Maka yang perlu kalian ketahui, wahai sahabat-sahabatku, bahwasanya inna fi kulli takbiratin shadaqah. Setiap takbir yang jenengan lafadzkan, yang kita lafadzkan itu jadi sedekah. Setiap tahlil itu sedekah, setiap tasbih itu sedekah. Imatatul adha anit thoriq, buang sampah, buang kotoran, buang paku, ya, nyapu-nyapu di jalan, itu kan gangguan. Enggak hanya gangguan jalan, tapi gangguan mata, Pak. Ya, karena mata itu juga harus disterilkan dari gangguan. Ya. Jadi mata yang selalu melihat hal yang bersih itu lebih awet, ya, dibandingkan yang lihat yang kotor, karena salah satu yang menjadikan mata itu berkurang fungsinya, ya. Jadi Imam Ghazali itu mengatakan ketika mata itu sering digunakan untuk melihat hal yang kotor, termasuk kotoran, Pak, sampah, ya, atau nonton kotoran-kotoran itu, maka fungsinya berkurang, jadi melemah nanti pandangannya, ya. Maka gangguan yang seperti itu disingkirkan juga sedekah. Ya, maka bahkan ketika suami dan istri berhubungan dengan niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga diniati sedekah, dihitung sebagai sedekah. Maka dari sisi penggunaan sedekah ini lebih umum. Yes, lebih umum dibandingkan infak, ya. Kalau infak tadi dari sisi kata maknanya lebih umum. Maka ikhwati fillah azan wa jazakumullah, setelah kita tahu, ya, bedanya antara infak dan sedekah, ini harus kita turunkan, ya, harus kita turunkan dari fungsi sedekah tadi dan kemudian turun kepada faedahnya. Ya. Jadi kalau seseorang itu enggak dikasih faedah, terkadang berat untuk melaksanakan, Pak. Jadi kalau kita enggak tahu faedah sedekah, enggak tahu faedah haji, enggak tahu faedah puasa, itu terkadang amalannya melemah. Nah, maka biasanya kalau bulan puasa, apa hadis yang paling masyhur, Pak? Hadis yang paling masyhur ya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu hadis yang paling masyhur. Itu faedahnya, hikmahnya. Orang yang puasa sebulan, maka ya kalau dia mengharap dengan pahala Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan juga, maka untuknya itu dosa-dosa yang digugurkan ma taqaddama min dzambi, dari apa yang telah dia lakukan. Ya, itu kan faedah. Akhirnya apa? Orang terpacu untuk puasa. Ya. Nah, maka kita juga harus ngerti faedah dari infak dan sedekah. Ya. Maka ikhwati fillah azan wa jazakumullah,
Di sini pertama seseorang ketika hendak berinfak dan sedekah itu sebenarnya dia sedang menyucikan hartanya. Ya. Jadi kalau masing-masing kita ini kan punya kesalahan dan dosa yang harus digugurkan. Ya. Harus digugurkan dosa-dosa dan dosa-dosa dan kesalahan tersebut. Nah, salah satu untuk mensucikan dan menggugurkan dosa-dosa yang ada pada harta yang setiap hari kita makan, yang setiap hari kita gunakan, ya, baju yang setiap hari kita pakai, itu harus ada namanya sedekah, harus ada namanya infak, biar harta-harta yang kita miliki ini semua menjadi suci dan menjadi keberkahan pada diri kita. Pada bab lain, maka Rasulullah SAW pun juga mengatakan di sini, anna fi sadaqatun syifa'atun minal asqam. Ya. Ini faedah dari sedekah. Apa faedah dari sedekah itu? Faedah dari sedekah itu pertama, Pak, syifa'un minal asqam. Ya. Membawa kesembuhan dari penyakit. Ya. Karena ada dalam hadis Rasulullah SAW, dawu mardakum bisadaqah. Ya. Jadi obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Nah, nanti kita akan uraikan bentuk aplikasinya seperti apa. Ya. Pertama tadi, ya, di samping menyucikan harta, membawa keberkahan, dan kemudian selanjutnya syifa'un minal asqam, membawa kesembuhan dari penyakit. Ya, nanti kita akan bawa juga permisalannya. Wa wiqayatun min maitatis su. Ya. Dan begitu pula selanjutnya faedah yang lain itu adalah sedekah dan infak ini menjadi perisai bagi seseorang agar tidak mati dalam keadaan yang hina atau buruk. Ya. Jadi kalau mau mati dalam keadaan husnul khotimah, ya, mau mati dalam keadaan baik, minimal sedekah, karena sedekah tadi menghalangi seseorang dari kematian yang buruk. Ya. Contoh kematian yang buruk apa? Gampangannya adalah yang ada dalam Al-Quran, Pak, Qarun. Ya, Qarun itu kan sampai orang-orang yang ada di sekitarnya, tetangga-tangga ini kan sampai ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Tetangga-tetangganya itu sampai mengatakan berandai-andai, Pak. Wahai Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita diberi harta seperti halnya Qarun. Ya. Jadi mengharap kekayaan seperti kekayaan Qarun, ya, namun bakhil sekali. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya tenggelamkan. Nah, maka dari situlah banyak faedah yang harus kita gali dari sedekah tersebut. Maka dari sini, ikhwati fil azani wa jazakumullah, banyak bentuk dan contoh di mana seseorang harus bisa mengaplikasikan. Ya, kalau tadi kita ngertos sedanten tadi bahwasanya faedah pertama yang mensucikan harta, menjadikan keberkahan, kemudian setelah itu bisa memberikan kesembuhan dari penyakit. Ya, kemudian selanjutnya menghalangi seseorang dari kematian yang buruk. Ya. Maka kita harus tahu contoh-contohnya, karena ternyata para salaf dahulu juga sudah ada contohnya, Pak. Ya. Jadi dahulu ada seorang salaf namanya Abdullah bin Mubarak. Ya. Abdullah bin Mubarak ini pernah didatangi sama seseorang, Pak. Ya, didatangi sama seseorang. Dia mengadu kepada Abdullah bin Mubarak, wahai Abdullah bin Mubarak, saya ini punya penyakit dengkul saya ini. Jadi dengkul saya ini bolong dan terus mengeluarkan qarhah, terus mengeluarkan nanah, darah, kadang nanah, ya. Jadi sakit sekali. Dia mengatakan 7 tahun saya menderita kayak gini. Ya. Maka setelahnya apa? Abdullah bin Mubarak, ya, ini firasatnya orang mukmin, ya. Jadi tajribahnya orang soleh. Jadi tajribahnya orang soleh itu dikatakan boleh dilakukan kalau tidak melanggar syariat, Pak. Ya, termasuk dari tajribahnya Abdullah bin Mubarak. Apa yang diperintahkan Abdullah bin Mubarak? Dia mengatakan
Ya, sekarang kamu pergi ke daerah fulan, ya. Jadi pergi ke suatu tempat, dan di tempat tersebut kamu akan tahu bahwa apa yang manusia berhajat di situ. Ya, maka pergilah dia ke tempat itu, dan ternyata setelah sampai tempat itu ngerti bahwa saya orang-orang Islam yang ada di situ ini membutuhkan air, Pak. Ya, karena gersang dan macam-macam, maka diperintahkan oleh Abdullah bin Mubarak, kalau begitu kamu gali sumur itu, ya, gali sumur untuk masyarakat dan rakyat di tempat itu. Maka barulah orang tadi menggali sumur, dan setelah air itu muncul dan kemudian orang-orang berkumpul dan minum dari air tersebut, maka barulah Allah Subhanahu wa taala berikan keajaiban pada orang tadi. Ya, wahai Abdullah bin Mubarak, ternyata ya, dengan izin Allah, penyakitku tadi yang di dengkul hariannya mesti keluar nanah, sekarang ya sembuh. Ya, enggak ada lagi nanah yang keluar. Nah, maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, sungguh ya Allah Subhanahu wa taala, kami berharap itu muncul air dan diminum dan menjadi faedah bagi orang-orang, ya, dan begitu pula menyumpat atau menyumpel ya sakitmu tadi dari amalan yang kamu kerjakan. Ya. Maka betul, ya, dari situlah kita bisa mendapatkan faedah dari sedekah dan infak yang bisa menyembuhkan dari segala penyakit. Dalam riwayat yang lain ada riwayat dari Imam Baihaqi. Ya, Imam Baihaqi ini juga mengatakan hampir persis seperti itu, Pak. Ada seseorang yang bertanya kepada gurunya, ya, namanya Imam Hakim. Imam Hakim pun juga menceritakan dari Abdullah As-Sobani, As-Sobuni, ya, itu menceritakan ada seseorang yang ngeluh di mukanya ini selalu muncul jerawat, tapi jerawatnya nanahan terus, Pak. Jadi beruntul nanahan terus, ya, macam-macam lah. Dan kemudian apa? Kemudian dia diminta, sekarang kamu pergi ke masjid fulan, ya, masjid di situ setelah kamu sholat, tunggu sampai hari Jumat. Ya, diminta untuk nunggu sampai hari Jumat. Di hari Jumat, maka kumpulkan orang-orang dan kasih sedekah, kasih makan. Ya. Maka saya berharap semoga dari infak dan sedekah yang kamu keluarkan itu bisa mengobati penyakitmu. Maka berangkatlah orang tersebut, ya, dan kemudian dari situ dia dia ikut sholat Jumat bersama kaum muslimin, dan ternyata seperti halnya hari inilah, Pak. Kan hari ini beberapa masjid di Solo itu juga ada namanya Jumat Berkah. Ya. Mungkin itu juga jadi dalil bahwasanya para salaf dahulu juga pernah melakukan. Ya. Maka setelah itu betul kaum muslimin sholat, dan setelah sholat dikasih gitu. Jadi kalau orang-orang dulu ya sedekahnya misalnya mungkin satu bingkisan gandum, satu bingkisan kurma, jadi disebar seperti itu. Kalau sekarang kan mungkin matengan, ya. Jadi ada nasi sama telur, nasi sama ayam, macam-macam lah. Kalau dulu ya semampunya. Maka selanjutnya diberikanlah itu, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala mukanya tadi yang penuh dengan bintol-bintol dan nanahan, jerawat nanahan itu sembuh seketika. Ya. Dan dia mengatakan padahal sakit yang ada di mukaku ini sudah bertahun-tahun juga, dan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dari amalan itu. Ya. Maka ini adalah sebuah bentuk ikhtiar di mana seseorang menerapkan hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tadi, dawu mardokum bisodaqah, yaitu apa? Hendaknya kalian obati orang-orang sakit yang ada pada diri kalian dengan sedekah. Ya. Dengan banyak cara, Pak, dengan banyak cara. Karena masing-masing dari kita ini punya kelebihan masing-masing lah. Nah, maka nanti dari situ, dari faedah dan fadilah yang kita dapatkan, turunlah ya bagaimana sih cara terbaik orang-orang dahulu itu sedekah. Itu ada cara-caranya, Pak.
Ya, ada cara-caranya dan ada bagaimana orang dan orang-orang soleh dahulu itu memanage hartanya untuk dibagikan kepada fuqara atau orang-orang yang membutuhkan. Ya. Ini kalau mau kita bahas level yang tertinggi, level sahabat, ya kita nggak sampai, Pak. Ya, karena level sahabat itu kalau sudah kadung seneng, ya Rasulullah SAW sudah mengatakan watasaddaqu, sedekahlah kalian, itu langsung bondong-bondong. Ya Rasulullah, saya sedekahkan seluruh harta saya ini ya, untuk Islam. Saya sedekahkan seluruh kebun saya ini untuk Islam. Ya kan macam-macam. Kalau kita dapati hari ini kan masih ada kebun kurmanya milik siapa? Utsman bin Affan. Ya. Dan banyaklah, ada Uqbah bin Nafi'. Sebelum meninggal dia ini punya 70 kuda yang digunakan untuk fisabilillah, juga diinfakkan semuanya. Ya. Jadi kalau mau ke level sahabat kita ini nggak sampai. Ya. Bahkan ibu-ibu di zaman sahabat itu ya kalau sudah wayai gerhana bulan itu, maka biasanya para ibu-ibu itu berangkat ke masjid dengan bawa emas. Kalungnya emas itu dicopoti semua untuk sedekah. Jadi sudah nggak tanggung-tanggung. Nah itu level tertinggi lah, level para sahabat generasi terbaik. Nah, maka kita nggak usah ke level itu, terlalu berat, Pak. Bawahnya saja. Ya. Ada banyak cerita yang menceritakan bahwasanya orang-orang soleh di tabiin dan tabi'ut tabiin. Ya. Salah satunya adalah cerita dari cucunya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Namanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi suatu ketika Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ini punya cara sendiri untuk sedekah. Jadi kita ini sudah masuk ke bentuk-bentuk dan cara-cara sedekah ya. Jadi cara-cara sedekah ini pertama yang paling baik adalah dengan sembunyi-sembunyi. Sampai dikatakan 7 golongan. Ya, 7 golongan yang nanti Allah Subhanahu wa taala naungi di hari yang tiada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah itu? Salah satunya adalah orang yang mensedekahkan dengan tangan kanannya ya, sampai dibuat kinayah, sampai dibuat kiasan ya, tangan kirinya ini sampai enggak tahu. Ya, sampai enggak tahu itu maksudnya saking dia sembunyi-sembunyi itu, saking dia enggak ngerti lah. Ya, saking orang-orang tuh enggak tahu. Nah, ini adalah level tertinggi sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Nah, suatu ketika juga Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ini punya cara seperti itu. Ya. Jadi setiap malamnya ini dia ngangkati beberapa karung gandum, dia muteri satu rumah ke rumah. Ya, setiap satu malam kasih satu rumah, nanti malam satu rumah. Ya. Jadi yang punya rumah pagi hari dapati mau nyari sarapan, ternyata di depannya sudah ada gandum yang dia tinggal ngolah. Ya, ternyata di depannya sudah ada kurma buat sarapan. Jadi Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ini punya cara seperti itu. Setiap malam, Pak. Ya, dan nggak ada orang yang tahu kecuali beberapa saja. Sampai suatu ketika Allah Subhanahu wa taala ambil nyawanya dan dia meninggal. Dan ketika orang-orang ini berkumpul untuk memandikan ya Sayyiduna Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ini ternyata kok dapati sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Ya. Di samping lehernya sini kok kayak ada bekas ya, hitam gitu apa gitu ya. Maka ada seorang ternyata yang tahu ya, ini jadi Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ini punya amalan yang kalian tidak ngerti ya. Jangan suudzon dulu. Jadi dia mengatakan dia ini setiap malam ngangkati gandum, ngangkati karung ya, dan dia muter ke rumah-rumah untuk ngasih ini. Ya, untuk ngasih orang-orang yang membutuhkan. Ya. Maka sampai dia meninggal pun ada guratannya, dan ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menjadi sebuah amalan dengan level tertinggi, Pak. Ya, dengan level tertinggi. Nah, itu kalau mau dengan sembunyi-sembunyi. Maka biasanya bentuk-bentuk seperti itu masing-masing punya inilah ya, punya cara. Ya, ada yang mungkin setiap malam gantungkan di rumah-rumah sayur lah atau apalah.
Nah, di zaman Turki Utsmani atau di zaman Mamluk itu juga ada cara, Pak. Orang mau sedekah sembunyi-sembunyi itu sulit. Kalau malam juga jadi kesulitan juga, harus malam, kadang jalan-jalan gelap ya. Maka di waktu itu ada namanya kotak. Ada kotak sunduk ya. Jadi sunduk itu di situ orang mau ngasih dan orang mau ngambil tidak ada yang tahu. Jadi biasanya ada orang lewat, dia punya berapa dirham nih, punya 1 dirham, dimasukkan ke situ. Jadi ketika orang lewat membutuhkan, diambil itu, dia nggak ngerti ini orang mau ngasih atau mau ngambil. Ya. Atau kalau nggak ada yang mau tahu bahasanya, ya, biasanya di zaman Mamluk ketika itu, di zaman Turki Utsmani juga, ketika orang beli roti, Pak, orang beli beras, ya, itu biasanya dikasih sisa. Ya kalau orang dulu kan roti, kalau hari ini mungkin beras. Ya, dikasih sisa kelebihan. Saya beli 100.000, 50.000-nya untuk saya dan 50.000-nya untuk nanti kalau kamu dapati orang miskin kamu kasih itu. Nah, jadi beberapa konten hari ini kan ada ya. Jadi sak bakso itu dibayar kabeh dan kemudian suruh muter nanti di ini dibagi-bagi. Ya, itu cara kalau mau ngaplikasikan, kalau mau menerapkan seperti itu boleh. Ya. Jadi seperti itu. Itu level yang pertama, level sembunyi-sembunyi. Atau mungkin hari ini ada tulisan orang mau sedekah ditulis hamba Allah. Nah, boleh lah, Pak. Itu sembunyi-sembunyi. Asalkan jangan setelah ditulis hamba Allah itu jangan ngomong yang nama hamba Allah itu saya itu. Bukan seperti itu. Ya, boleh lah. Adapun level kedua, terang-terangan. Ya, terang-terangan itu tidak apa-apa. Jadi banyak cara, ya. Bersedekah dan infak dengan terang-terangan. Ya. Salah satunya, jadi dahulu ada seorang tabiin, ya seorang tabiin, ini punya kebun, ya punya kebun kurma, Pak. Jadi kebun kurmanya ini kalau setiap panen, jadi kalau kita berangkat ke Mekah atau ke Madinah, ya atau beberapa kota di Arab lah, itu biasanya kebun kurma itu dipenuhi dengan pagar. Ya pagernya bisa dari kalau orang-orang dulu ya bisa dari tanah liat, atau kalau hari ini bisa dari jaring-jaring. Jadi tetap dipageri, Pak. Ya. Jadi ada beberapa orang dulu itu kalau sudah masuk waktu panen maka pagernya dibuka. Ya. Dan orang-orang diminta masuk mengambil apa yang dia butuhkan. Ya. Jadi ini saya panen nih hari ini, siapa yang sekiranya mau mangga, mau kurma, masuk ke kebun saya, ambil sesukanya, ya, sebutuhnya. Ya, setelah dipanen, ya, nanti tinggal beberapa lah, sisa-sisanya ini atau mungkin biasanya seseorang ngasih 1/4-nya atau 1/3-nya ini diberikan kepada fuqara, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi caranya seperti itu. Ada juga yang sampai karena dia ini orang miskin ya. Orang miskin yang nggak ngerti apa-apa, yang nggak punya apa-apa, ya. Jadi kalau mau sedekah itu nggak usah pusing-pusing, Pak. Sebisanya apa, maunya apa, ya gitu yang kita sedekahkan. Nah, maka di zaman dulu ada seseorang yang karena nggak punya apa-apa, ya karena nggak punya apa-apa, maka dia hariannya orang Arab itu kan makannya roti. Ya. Maka roti yang hariannya dia untuk makan itu dia remui. Ya, dihancurkan kayak gitu, dan kemudian setelah dihancurkan ditaburkan di pinggir-pinggir rumah. Ya. Dia mengatakan kepada sahabatnya karena ketika itu dia menjadi sosok yang kok aneh gitu loh. Tetangga-tetangga tanya, ngopo kamu tuh kayak gitu? Dia jawabnya, saya ini punya tetangga. Ya. Tetangga saya siapa? Tetangga saya ini semut. Dan haknya tetangga ini juga harus dihormati. Nah, maka saya niatkan remuan-remuan roti tadi saya sedekahkan untuk semut-semut yang jadi tetangga saya. Sampai seperti itu, Pak. Ya, maka alhamdulillah hari ini punya banyak media, punya banyak wasilah ya untuk ya sedekah ya. Ya bisa dari langsung bisa transfer ya, itu kan secara sembunyi-sembunyi. Ya, nanti tulis saja hamba Allah, Ustaz, ya, atau
sekarang juga sedekahnya, sedekah sayur juga banyak, sedekah nasi juga banyak, walhamdulillah. Maka ikhwati fillah azan wa jazakumullah, semuanya itu ya, infak dan sedekah itu minimal lah kita terjauh dari dzam al-bukhl, dari kehinaan dan keburukan kebakhilan, Pak. Ya. Jadi minimal dari diri kita ini tidak ada penyakit bakhil. Ya, karena bakhil itu benar mengatakan orang pelit kuburannya sempit itu ya mungkin dari kiasan benar. Orang yang bakhil yang nggak mau infak sedekah itu bisa jadi alamat mati dalam keadaan buruk. Ya. Nah, maka perlu kita sedikit kita bahas ya, tentang bakhil ini kan. Bakhil ini banyak. Bakhil itu gimana sih? Nah, maka bakhil itu sebenarnya ada dua. Ya. Bakhil ini ada bakhil madi dan ada bakhil ma'nawi. Ya. Bakhil madi ini bakhil secara harta, Pak. Ya, harta ini ada dua. Pertama itu air dan kedua harta secara umum. Ya. Kenapa kok air dikhususkan? Karena air ini bisa dibilang derajat paling rendah, paling kecil lah. Maka Rasulullah SAW itu kalau ngasih ibarat keimanan itu kan dikasih permisalan paling tinggi dan paling rendah, Pak. Ya, permisalan paling tinggi apa? Wa alaha kalimatun la ilaha illallah. Yang paling tinggi keimanan itu perkataan seseorang berkata dan mengimani la ilaha illallah. Yang paling rendah apa? Imatatul adza anit thariq. Ya, sedekah buang gangguan yang ada di jalan. Maka begitu pula gambaran sedekah yang paling rendah dari sisi madi itu dari sisi materi itu adalah sedekah air, Pak. Ya, kalau air saja itu berat, jadi standar orang itu pelit, itu kalau biasanya bertemu kalau air saja nggak keluar, wah itu bisa ditandai, Pak. Ya, maka dalam salah satu hadis itu juga dikatakan, ya, la khaira liman lam yut'im dhaifahu. Jadi tidak ada kebaikan bagi seseorang yang ketika tamu datang ke rumahnya kok nggak dikasih makan. Itu Rasulullah mengatakan kayak gitu. Jadi kalau tamu datang itu minimal lah, kalau jenengan nggak punya makanan ya dikasih air minum. Itu standar jenengan biar nggak dikatakan pelit. Ya, minimal enten jenengan ada zakiyah lah. Ya. Atau ngodoke wedang biar hangat, kalau di sini kan dingin ya, ngodoke wedang. Ya. Dikasih teh, alhamdulillah. Ya syukur-syukur panggil ke bakso makan di situ. Itu standar orang baik itu kayak gitu. Maka itu standarnya Rasulullah. Tidak ada kebaikan bagi orang yang kalau ada tamu di dalam rumahnya tapi nggak dikasih makan. Maka itu standar. Nah, maka dari situ apa? Dikatakan dalam hadis lain, Muslim ini berserikat, ya, saling berkaitan dengan apa? Dengan air, dengan nar itu dengan pencahayaan, dan begitu pula dengan kila. Kila itu rumput, Pak. Ya. Jadi rumput itu kan sebenarnya liar. Ya, rumput itu liar, milik Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Jadi kalau kita mau ngarit, kita mau buat ini, asalkan itu rumput itu masih liar dan tanahnya nggak ada yang punya, sebenarnya kita ini serikat. Ya, kita berserikat, semua orang boleh ngambil. Ya, begitu pula dengan api yang dinyalakan oleh kaum muslimin ini, seseorang boleh ya mengambil manfaatnya. Ya, jangan sampai nanti ada cerita juga di tafsir dari surat Al-Adiyat, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha itu kan dan dari kuda-kuda yang memercikkan api dari kuku-kukunya. Ya. Jadi kalau kuku kuda ini kena batu-batuan kan biasanya beradu antara besi dengan batu, biasanya keluar apinya, Pak. Nah, sebenarnya api ini kalau dalam tafsir kurang baik. Karena api jarang dilihat. Ya, karena api dengan hantaman yang keras. Ya. Maka dari situ tafsirnya dikatakan dahulu ada seseorang orang tua yang saking pelitnya, yang saking meditnya itu, ya, dia nggak mau berbagi api, Pak. Jadi kalau ada, dia juga tinggal di salah satu dusun, ya, di pedesaan juga,
Malam dia kalau mau, saking pelitnya itu, kalau mau nyalakan api harus malam. Ya. Malam hari orang-orang sudah tidur baru dia nyalakan api. Ya. Nanti kalau dengar sedikit ada suara orang bangun langsung dimatikan lagi. Ya. Orangnya sudah tidur lagi dinyalakan lagi. Itu saking pelitnya, maka itu dikatakan api qadah. Api yang jarang-jarang. Ya. Api yang jarang-jarang ditemui. Termasuk apa tadi? Api yang ketika beradu antara kuku dengan batu. Nah, itu saking pelitnya seperti itu. Dan yang kedua, pelit bakhil secara materi umum, ya, secara harta lah, ya, secara uang, ya, secara baju, ya, dan semua hal lah yang dimiliki, ya, makanan dan macam-macam. Adapun yang kedua, bakhil yang dimaknai selanjutnya adalah bakhil secara maknawi, Bu. Ya, karena orang bakhil itu enggak hanya hartanya, tapi maknawi juga. Ada orang bakhil apa? Oh, ternyata ada bakhil maknawi. Bakhil secara makna dalam diri seseorang ini bisa dikatakan bakhil. Apa itu? Pertama, bakhil salam, Pak. Ya, salam. Jadi seseorang ketika bertemu dengan saudaranya dan kemudian salam, yaitu sudah dikatakan orang yang baik, tidak bakhil dia. Nah, karena itu Rasulullah SAW itu menyatukan dalam salah satu hadis, ya, dalam salah satu hadis antara memberikan salam dengan mengasih makan. Ngasih makan itu kan harta, ya. Terus kemudian ngucap salam itu makna. Ya. Afsus salam wa at'imu ta'am wa afsus salam wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Rasulullah ketika masuk Madinah, kemudian apa yang dikatakan? Yang dikatakan adalah, wahai manusia, hendaknya kalian memberikan makan. Kemudian kalau berjumpa dengan seseorang kasih salam. Kalau orang-orang sudah tidur, maka bangunlah untuk sholat malam, ya. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Maka Rasulullah menggabungkan antara, ya, sedekah harta dengan sedekah salam. Nah, dari situlah Ibnu Hajar mengatakan, ya, kita ini makhluk sosial, manusia ini makhluk sosial, apalagi muslim. Maka tanda seseorang, ya, seseorang itu tidak dikatakan bakhil, minimal satu harinya harus ngasih salam kepada 10 orang, Pak. Minimal satu harinya kalau ketemu ngasih salam, assalamualaikum, 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 minimal 10 orang. Itu Ibnu Hajar sampai membuat standar seperti itu. Ya. Adapun yang kedua, bakhil yang kedua adalah bakhil sholawat. Ya, bakhil sholawat. Apa itu? Karena ada hadis dari Rasulullah SAW. Ya, jadi adalah orang yang bakhil ketika dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Yaitu ketika namaku disebutkan di sisinya, tapi ternyata dia tidak bersolawat kepadaku, maka itu dikatakan abkhalun nas, orang yang paling bakhil. Ya. Ketika nama Nabi Muhammad itu disebutkan kok kita enggak solawat, yaitu dikatakan orang yang paling bakhil. Ya. Pertama tadi apa? Salam, dan yang kedua sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Jadi sering-sering sholawat, Pak, itu biar tidak bakhil. Minimal kita ini enggak bakhil pada diri kita sendiri. Bahkan dikatakan fadilah sholawat itu melebihi fadilah istighfar. Ya. Fadilah sholawat itu melebihi fadilah istighfar. Suatu ketika ada yang bertanya, apakah manakah yang lebih afdol, istighfar atau sholawat? Ya. Maka secara umum yang lebih afdol adalah sholawat. Jadi jangan hariannya Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, itu lebih afdol daripada astagfirullah, astagfirullah. Tapi pada satu kondisi, ya, pada satu kondisi ketika dia berbuat kesalahan, maka istighfar lebih afdol daripada sholawat. Tapi secara umum sholawat lebih afdol. Maka itu, ya, secara umum dari infak dan sedekah. Begitu pula lawan katanya, lawan dari infak dan sedekah tersebut adalah, ya, yaitu kebakhilan. Ya, orang yang bakhil, orang yang berat mengeluarkan harta. Tadi sudah kami sampaikan standar-standarnya. Ya. Nah, maka
kita ini kan ya, sekarang belajar Pak, belajar ilmu agama. Dan Allah mengatakan apa? Allah mengatakan bedanya seseorang yang berilmu dengan orang yang munafik itu pada amalannya Pak. Maka begitu pula dalam kitab Bustanul Arifin itu dikatakan seseorang yang datang pada majelis ilmu ya, dan kemudian dia pengen beramal, maka Imam Syafi'i mengatakan ya, maka dia akan bisa mengambil manfaatnya dari niatnya tadi pengen beramal walaupun ilmunya itu sedikit ya. Tapi kalau seandainya dia datang ke sini hanya untuk yang dengar tok ya, formalitas tonggo-tonggo ini datang dan kita pengen datang ya, tanpa pengen beramal, maka la yang fa'u kathratul ilmi. Jadi ternyata ilmu yang banyak itu tidak bermanfaat untuk dirinya. Tapi ilmu sedikit kalau kita pengen beramal, nah, itu ternyata malah jadi manfaat. Ya. Nah, maka di sini kita perlu amalkan Pak. Kalau kita sudah belajar tadi gimana infak, gimana sedekah, jenengan masing-masing ini punya cara masing-masing untuk sedekah. Ya, cara masing-masing untuk sedekah. Karena ketika itu Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, saya punya 1 dirham. Gimana ya saya mau sedekah ini? Ya, maka dikatakan tasaddaq ala nafsik. Ya, sedekah kamu pada dirimu, sedekahlah. Ternyata ditanya lagi, ya Rasulullah, indi akhar, saya punya orang lain. Kalau gitu Rasulullah mengatakan sedekahlah kepada istrimu. Ya Rasulullah, indi akhar, wahai Rasulullah, saya punya yang lain. Ya, ini sabarnya Rasulullah. Sabarnya Rasulullah ditanya 3 kali, wong ameh sedekahnya bingung Pak. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan kalau kamu sudah sedekah dirimu sendiri, istrimu sudah, sekarang sedekah pada anakmu. Ya, sedekah tasaddaq ala abnaik. Ya, sedekah pada anak-anakmu. Ya Rasulullah, masih tanya lagi. Ya Rasulullah, saya punya yang lain. Ya. Maka dijawab sama Rasulullah apa? Anta absaru minhu. Ya. Maka kamu ini, masing-masing dari kita ini lebih tahu dan lebih ngerti apa yang hendak kita keluarkan, kepada siapa yang kita keluarkan, ya. Kepada pihak mana, kelompok mana yang wajib kita sedekahi. Karena sedekah itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib itu zakat ya, dan begitu pula ketika ada orang yang berhajat itu wajib kita sedekahi, dan yang sunnah itu secara umum. Jadi masing-masing dari diri kita ini punya keberagaman dalam sedekah. Ya. Yang punya lahan banyak ya disedekahkan, yang punya rumah banyak ya disedekahkan, ya. Yang punya sayur banyak sedekahkan, yang punya harta banyak sedekahkan, tapi enggak menunggu banyak Pak. Karena salah satu tingkatan khairus sedekah, salah satu tingkatan sedekah yang paling baik itu adalah apa? Wa anta ala sahihin syahih. Ya, kamu itu dalam keadaan sehat, tapi hati ini masih berat untuk mengeluarkan harta. Wa ta'malul ghina. Ya, kamu berharap agar kaya. Ini tak pending dulu, ini maksudnya tak simpen dulu buat bangun rumah, ini tak simpen dulu buat beli mobil. Nah itu ketika seseorang melakukan seperti itu adalah sebaik-baik sedekah ketika dia mau mengeluarkan. Ya. Jadi masing-masing diri kita ini punya keberagaman dalam sedekah. Ya. Kalau tadi penyakit disumpel ini bisa sembuh, ya bisa jadi itu kan tajribahnya, mujarobatnya orang-orang soleh Pak. Jangan meriang itu kan panas juga ya. Meriang itu kan badan merasakan panas. Sedekah dengan air dingin Pak. Ya siapa tahu dari air dingin itu bisa mendinginkan panas yang ada dalam tubuh kita. Kalau Rasulullah juga pernah mengatakan di waktu panas sedekah yang paling afdol adalah minuman dingin. Ya. Jadi seperti itu. Jadi keberagaman sedekah, jenengan mau sedekah apa, yang penting pernah dilakukan. Ya. Oh ini Salman sedang buka peluang sedekah. Ya. Mau beli ambulan di kampung kita, kasih Pak. Ya.
Terus ternyata mau membebaskan tanah di sana untuk pondok, kasih. Ya. Ya, walaupun hanya 20.000, walaupun hanya 30.000, maka yang penting apa? Jangan sampai ada penyakit hati yang ada dalam diri kita. Ya. Itu yang paling penting. Dan kita jauh dari rasa bakhil, dan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua dari kematian-kematian yang buruk. Wallahu taala alam. Ya, ini langsung saya pengen juga praktekkan ini, karena kita ngomong sedekah kok nggak sedekah ya takutnya nanti cuma-cuma. Ya. Maka saya pengen tanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Saya tadi sudah sebutkan, nanti yang bisa jawab saya kasih sedekah saya. Ya. Ini bentuk sedekah terang-terangan, mboten napa-napa, Pak. Jenengan mau sedekah terang-terangan, saya jadikan beberapa masjid itu kan kadang buat ini ya, buat sayembara syal ini dilelang nanti berapa yang paling banyak untuk membelikan tanah, itu boleh. Ya, sedekah dengan terang-terangan. Ya. Nah, maka saya pengen tanya pada bapak, satu orang saja yang bisa jawab, jawab saya kasih. Ya. Apakah faedah sedekah yang sudah kita bahas pada pagi hari ini? Tadi ada fadilah dan faedah saya sebutkan tadi ini. Coba yang bisa jawab, jangan angkat tangan. Ada? Saya kasih sedekah nanti, Bu. Tadi kan banyak nih. Bisa ini, bisa itu. Yang nulis-nulis itu tadi, Bu. Ada? Nggih. Ibu ini, siapa namanya, Ibu? Ibu? Bu Dina. Nggih, monggo Ibu. Apa jawabannya? Sebutkan 3. Bisa menyembuhkan penyakit. Dibaca enggak apa-apa. Ya, bisa melindungi dari kematian buruk. Kemudian terakhir apa Ibu? Nah, kalau gitu setengahnya lah. Nggih. Khair insyaallah, begitu yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan. Nggih. Nah, ini kami kasih PR setelah pulang dari sini, masing-masing dari kita sedekah, minimal sedekah ya ampun kayak tadi lah. Jangan kok saya ada nasi garing dikek pitik tonggone, ya jangan kayak gitu. Ya, minimal sedekah apa yang terbaik dari diri kita, ya, harta kita, ya. Jangan punya sayur, punya ini, punya itu, masing-masing lebih mengerti. Wallahu taala alam. Kurang lebihnya begitu. Jazakumullah khairan. Barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.